Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel iCommunity ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu hal yang pasti bermanfaat bagi konten kreator. Apakah Anda salah satunya? Yes, Anda wajib menyimak video kali ini. Content is the king, kata Bill Gates. Meski kata ini dikutip di tahun 1996 alias 25 tahun yang lalu, agaknya quotes ini masihlah sangat relevan sampai sekarang. Bagaimana tidak? Karena konten, banyak orang yang tidak kenal bisa kaya mendadak di zaman sekarang ini. Pun karena konten, beberapa terpaksa masuk bui karena UU ITE. Ngeri. Nah, bagaimana dengan networking? Konten sangatlah penting bagi mereka yang senang bernetworking secara online. Karena konten yang baiklah, maka akun sosial media Anda akan dilirik dan memiliki banyak pengikut. Jadi, ungkapan konten adalah raja, tidaklah berlebihan rasanya. Buktinya, banyak dari kita yang seringkali numpang promo di tempat orang-orang yang memang kontennya menarik. Hingga banyak sekali followernya. Kita mengenal mereka dengan nama selebgram atau influencer. Tanpa harus terkenal seperti mereka, sebenarnya kita bisa juga mendapatkan capaian yang sama. Kuncinya satu, yaitu konsisten. Dari konsisten ini, kita akan belajar untuk membuat konten lebih baik seiring dengan waktu. Dari konsisten ini, kita bisa memperkuat branding kita, dan dari konsisten juga kita bisa membuat compound effect, meningkatkan edge rank, sehingga lebih unggul di sosial media. Mantap? Yes, cuma masalahnya untuk konsisten ini seringkali berat melakukannya. Kayaknya selalu ada aja ujian agar tidak konsisten. Betul? Nah, worry no more. Kita akan bahas untuk menyiasatinya ya. Yang pertama, punya target yang jelas. Kenapa seseorang malas melakukan apa yang seharusnya dia lakukan? Jawabannya karena kurangnya motivasi atau target yang menarik dan menggiurkan yang ia harus raih. Itulah yang mungkin menyebabkan kita kurang bisa menjaga konsisten. Karena jika tidak posting konten, kita masih merasa nggak apa-apa. Tapi kalau kita memiliki target yang jelas, misalnya 10.000 follower untuk menjadi influencer dengan passive income misalnya, maka otomatis kita akan semangat ngonten terus. Apalagi kalau sudah dapat cuannya, pasti akan tambah semangat. Tapi kalau belum, yuk targetkan dari sekarang. Yang kedua, tempel dengan kebiasaan. Kita bisa tempel aktivitas posting dengan kebiasaan sehari-hari. Misalnya waktu makan, jadi niatkan di awal pantang makan sebelum posting konten. Dengan ini kita akan teringat terus dan tidak akan terlupa untuk posting di hari itu. Yang ketiga, buat bank konten. Hal yang berat saat membuat konten adalah saat berpikir mau buat konten apa di waktu mau posting. Apa yang sering terjadi adalah kita ngetik lalu hapus, ngetik lalu hapus lagi. Begitu terus sampai akhirnya nggak jadi posting. Saran saya, Anda bisa membuat bank konten. Konten yang banyak sekaligus dalam satu waktu. Pilih waktu yang paling produktif. Misalnya weekend atau subuh saat bangun tidur. Nah, saat itu buatlah konten kita sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam satu minggu, kita hanya cukup posting saja konten yang sudah dibuat. Mudah kan? Yang keempat, cari partner akuntabilitas. Simpelnya, minta pasangan, sahabat, atau saudara Anda sebagai pengingat untuk buat konten. Pastikan mereka mengingatkan kita di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk post konten. Mirip-mirip bos yang menagih deadline kerjaan. Nah, dengan ini semoga kita tidak malas lagi. Agar efeknya lebih terasa, jika kita tidak membuat konten sesuai yang disepakati, Anda bisa diberi hukuman dengan mentraktir si partner ini. Setuju? Yang kelima,
Perbanyak referensi. Terakhir, tentunya Anda harus memiliki referensi. Karena tidak mungkin keluar air jika tekonya kosong. Tidak bisa kita membuat konten jika kita saja tidak upgrade ilmu pengetahuan atau wawasan kita. Perbanyak baca buku, nonton yang bermanfaat, hadiri training, seminar, diskusi dengan pakar, sejawat, atau komunitas terkait konten yang kita buat. Dengan begini, kita akan kaya dengan ide untuk membuat konten-konten baru yang fresh. Kalau semua cara di atas tidak berhasil, masih ada satu cara lagi. Yes, serahkan saja aktivitas buat konten ini ke orang lain. Tentunya Anda harus membayar jasa mereka untuk setiap konten yang harus dibuat. Jadi Anda cukup menikmati hasilnya saja nantinya. Tinggal pilih buat sendiri atau bayar orang lain. Gimana? Menarik ya? Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.